Selamat pagi anak-anak kelas 6 semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua baik-baik saja dan sehat-sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tentang Nabi Elia. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama. Sikap berdoa yang baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau sangat mencintai kami umat manusia. Ketika kami jatuh dalam dosa, Engkau mengajak kami untuk kembali kepadamu. Sama seperti pada waktu Engkau mengutus Nabi Elia untuk mengajak orang Israel kembali kepadamu. Bantulah kami untuk selalu mengutamakan Engkau sebagai Allah kami, sumber kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah anak-anak, tadi kita sudah memulai pelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Dan sekarang mari kita belajar bersama-sama. Nah anak-anak, coba amati gambar berikut ini. Di gambar pertama ada orang yang memiliki banyak uang, ya, dan dia sangat menikmati uangnya itu. Lalu di gambar kedua ada seorang anak yang fokus bermain game, ya. Tiada hentinya dia untuk bermain game. Lalu yang ketiga, ada dua orang yang pergi ke dukun. Entah dia meminta sesuatu kepada dukun atau apa ya. Lalu di gambar keempat, wah ini ada seorang anak yang dia hanya makan terus, makannya banyak sekali tanpa mau berbagi. Ibu harap anak kelas 6 tidak seperti itu ya. Nah anak-anak, di minggu lalu kalian sudah membaca kisah 7 buli-buli emas. Nah, kisah 7 buli-buli emas menggambarkan orang yang berjuang mengikuti perintah setan. Apakah hidup tukang cukur itu menjadi nyaman? Hidup seorang tukang cukur itu tidak nyaman, ya. Karena dia mengikuti perintah setan. Dalam situasi sekarang ini, setan rupanya bermacam-macam. Ya, ada kekuasaan, kesenangan, lalu juga jabatan, dan sebagainya. Orang yang mengejar uang tanpa memperhatikan hal-hal lain menunjukkan bahwa ia telah menyembah setan. Orang yang mengejar kesenangan sendiri tanpa berpikir tentang akibat bagi dirinya dan orang lain, berarti dia juga menyembah setan. Jadi, orang yang menolak Allah lalu lebih mementingkan hal-hal duniawi tentu akan mengalami penderitaan dan hidupnya tidak nyaman. Nah anak-anak, sekarang kalian membaca terlebih dahulu kisah kitab suci tentang Raja Ahab menyembah Baal dan dilanjutkan dengan kisah Elia di Gunung Karmel. Ya, silakan dibaca di buku paketnya. Dan nanti kita akan mendalaminya secara bersama-sama. Nah, setelah kalian membaca kisah kitab suci tadi, sekarang ibu akan memberikan peneguhan untuk kalian. Situasi yang dialami oleh bangsa Israel pada zaman Nabi Elia jauh dari Allah. Orang-orang Israel menyembah berhala. Mereka menyembah dewa Baal. Nah, mereka ini menyembah dewa Baal karena para istri-istri raja membawa
dewa Baal ini masuk ke dalam kerajaan itu, sehingga semua orang Israel menyembah dewa Baal dan melupakan Tuhan. Karena orang-orang Israel menyembah berhala dan melupakan Tuhan, Allah pun tidak menurunkan hujan selama 3 tahun. Dan tentunya Nabi Elia menyalahkan Raja Ahab. Nah, atas perintah Allah, Elia diminta tinggal di tepi sungai Kerit. Elia ini pergi karena dikejar oleh istri Raja Ahab. Allah memerintahkan burung-burung gagak untuk memberi makan kepada Nabi Elia. Ketika sungai mengering, Nabi Elia diminta tinggal di Sarfat, di rumah seorang janda, ya. Nah, Elia itu seorang nabi pemberani yang mau mengembalikan iman orang Israel. Nabi Elia juga berani menantang Raja Ahab dan membuktikan Allah yang sebenarnya. Nabi Elia menantang Raja Ahab untuk mengumpulkan nabi dewa Baal di Gunung Karmel, ya. Nabi Elia mampu menunjukkan kebesaran Tuhan dengan memohon kepada Allah agar menurunkan api untuk membakar korban persembahannya. Lalu hujan pun turun atas Israel, dan orang-orang Israel menyaksikan sendiri Tuhan Allah yang sebenarnya. Di istana Raja Ahab, Isabel ini adalah istri Raja Ahab, meminta dibuatkan kuil Baal agar ia dapat melakukan pemujaan. Nah, padahal sudah terbukti ya bahwa Tuhan Allah itu tidak mengingkari janjinya, sedangkan Baal tidak pernah menepati janjinya. Tetapi Raja Ahab dan Isabel ini masih saja melakukan pemujaan. Nah, Raja Ahab dan sebagian besar rakyat turut menyembah dewa Baal. Ya, dan ini masih saja ada beberapa rakyatnya juga turut menyembah dewa Baal. Dan hanya tinggal 7.000 orang yang tidak melakukan pemujaan kepada Baal, dan mereka tetap setia mengikuti Nabi Elia. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang Nabi Elia, dan semoga kita semua tetap menjadi pengikut Allah yang setia, dan kita dimampukan menjadi nabi-nabi kecil di tengah kehidupan masyarakat, ya. Dan sekarang marilah kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan bernyanyi bersama. Kita akan menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik.